Penambangan ilegal bahan galian C di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi terus terjadi. Ironisnya ada lokasi penambangan dilakukan masuk di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Warga di kaki Gunung Merapi mengaku resah dengan dampak penambangan ilegal ini karena mengganggu pasokan air ke desa. Aksi menolak adanya tambang pasir disuarakan warga di 3 kecamatan yang ditinggal di lereng Gunung Merapi. Puluhan warga di lereng Gunung Merapi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah menyegel mesin pemisah batu dan pasir di lokasi penambangan liar. Puluhan seniman bersama warga Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah menggelar umbul donga di lereng Merapi. 4 gulipat tambang ilegal bawa kesengsaraan. Pemerintah harus tegakkan aturan. Kalau aktivitas penambangan di sungai-sungai yang hulunya di Gunung Merapi itu sendiri, sebenarnya itu sudah ada sejak lama. Jadi memang mungkin masyarakat di sekitaran alur-alur sungai yang ada di Merapi ini istilahnya lebih apa ya, menikmati berkah dari keberadaan Gunung Merapi ini, dalam hal ini material pasir dan batuan alam lainnya ya. Dan pada waktu itu mereka melakukan penambangan secara manual. Hanya saja pasca erupsi Merapi tahun 2010, pada waktu itu kira-kira akhir 2011 awal 2012, mendadak di alur-alur sungai yang bersumber dari Merapi itu mulai banyak sekali aktivitas penambangan-penambangan yang liar, baik secara manual maupun dengan menggunakan alat berat. Lebih parah lagi di tahun 2014, kalau saya nggak salah ingat, ada produk hukum Perbub nomor 26 tahun 2014 yang pada waktu itu mensingkapi maraknya penambangan-penambangan di sekitaran Merapi, maka pemerintah daerah mengeluarkan itu Perbub nomor 26 tahun 2014 yang mengatur tentang tata kelola dan aktivitas penambangan di sungai-sungai yang ada di Gunung Merapi. Hanya saja memang di Perbub itu ada aturan bahwa aktivitas penambangannya tidak boleh menggunakan alat berat, jadi harus manual. Pertimbangannya memang tidak disampaikan secara jelas di peraturan tersebut, hanya saja apa yang tertuang dalam Perbub nomor 26 tersebut, di mana di sana dikatakan bahwa tidak boleh melakukan aktivitas penambangan dengan alat berat, pada akhirnya kalah juga ketika ada peraturan yang di atasnya pada waktu itu dari pemerintah provinsi, nih nggak salah, di tahun yang sama juga. Bahasa yang mereka gunakan lebih sederhananya adalah normalisasi aliran sungai, yang pada akhirnya membuat peraturan bupati tersebut tidak bisa secara utuh diaplikasikan. Dan yang terjadi sejak saat itu, penambangan-penambangan di alur-alur sungai yang dari Merapi ini banyak yang menggunakan alat-alat berat, dan dampaknya sangat luar biasa sekali, baik terhadap lingkungan, alam, bahkan sosial. Secara lingkungan jelas sangat berdampak ya, karena gini, meskipun pasir Merapi ini mungkin sampai 100 tahun ke depan juga nggak akan habis ya, kalau kita lihat dari bawah itu tumpukan materialnya sedemikian rupa.
Jadi kalaupun diambil pakai alat berat setiap hari pun sampai 100 tahun ke depan saya yakin nggak akan habis. Tapi dampak lingkungannya adalah penggunaan alat berat itu sangat merusak ekosistem dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kalau kita lihat ya di sekitaran sungai-sungai yang ada di Merapi, banyak tebing-tebing yang longsor, banyak area-area penambangan yang benar-benar jadi rusak sedemikian rupa, termasuk diantaranya alih fungsi lahan yang tadinya lahan-lahan pertanian, yang tadinya lahan-lahan produktif untuk hasil bumi, mendadak di sana digunakan kayak semacam untuk apa ya? Untuk tampungan lah, untuk tampungan pasir-pasir yang dikeruk itu. Dalam rezim hukum lingkungan, kita mesti mengetahui bahwa ada yang namanya asas tanggung jawab negara, yang mana negara itu mesti mencegah kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang itu bisa menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Artinya, kalau kita merujuk pada asas tanggung jawab negara tadi itu, dengan seluruh sumber daya dan kewenangan yang dimilikinya, sangat mungkin bagi negara untuk tidak memberikan izin, konsesi, atau bahkan bisa menyetop usaha-usaha pertambangan yang itu mengancam atau bahkan sudah merusak lingkungan hidup. Nah, sedangkan dampak yang berhubungan dengan masyarakat adat dalam hal ini penghayat kepercayaan adalah kerusakan lingkungan yang ada ini berdampak dengan aktivitas-aktivitas ritual dari teman-teman penghayat kepercayaan. Perlu teman-teman ketahui, salah satu yang sering kali dilakukan teman-teman penghayat kepercayaan terutama di sekitaran Merapi adalah mereka melakukan prosesi-prosesi ritual di mata air atau bahkan kadang-kadang juga di sungai, misalkan kayak aktivitas larung sesaji. Itu mereka melakukan larungan kalau di warga kami biasanya di Kalimbelan. Nah, ketika kalinya rusak, mata airnya rusak, otomatis mereka tidak bisa melakukan prosesi ritual-ritual seperti biasanya. Dulu masyarakat warga sekitar menyebut sendang ini dengan nama Sendang Umbul Sewu karena mata airnya banyak sekali. Jadi hampir di semua permukaan air ini keluar gelembung-gelembung seperti itu. Cuman memang sejak atas ini dijadikan sebagai jalan truk untuk penambangan pasir di bawah sana, waktu 3-4 tahun mata airnya benar-benar mati. Ketika mata airnya timbul lagi, hanya keluar 3 ini. Itu pun sudah tidak segede dulu. Sementara dulu air di sini ditampung di bawah, dijadikan dibikin bak dan pompa hidrolik, mampu menghidupi beberapa desa yang ada di atas. Itu tahun 99-2005. Nah, hilangnya beberapa mata air ini ya setelah 2012-2013 ketika sini dieksploitasi dengan penambangan ilegal di bawah sana. Kita mesti memposisikan perjuangan teman-teman penghayat terhadap lingkungannya itu dengan mereka menolak tambang sebagai bagian dari perjuangan yang sah secara hukum atau perjuangan yang konstitusional. Lebih-lebih lagi kalau kita mengacu pada rezim hukum lingkungan, sebenarnya ada satu bagian khusus yang itu mengatur tentang peran masyarakat, yang kira-kira masyarakat itu punya hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan lingkungan hidup. Nah, perannya macam-macam. Di antaranya bisa berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, bahkan bisa sampai melakukan keberatan atau pengaduan. Nah,
peran itu dimunculkan dalam undang-undang, salah satunya juga untuk mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka tadi pelestarian lingkungan hidup. Nah, di sini penting digarisbawahi, kearifan lokal itu ternyata diakui oleh rezim hukum lingkungan. Dia menjadi asas yang mengakui nilai-nilai luhur yang itu berlaku dalam tata kehidupan masyarakat yang dinilai itu mampu melindungi lingkungan hidup secara lestari. Ya, tentunya pertambangan ilegal, tambang pasir yang ada di kaki Gunung Merapi itu sangat berdampak terhadap perempuan. Apalagi kemudian perempuan tersebut memiliki identitas yang banyak. Misalnya salah satunya adalah dia perempuan, kemudian dia juga penghayat kepercayaan. Ketika terjadi bencana yang ada di sana, kemudian siapa yang akan memiliki dampak yang lebih berlapis? Tentunya perempuan, karena kebutuhan perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Dalam konteks ini apa gitu? Salah satunya adalah air gitu. Nah, bagaimana perempuan gitu sangat membutuhkan air bersih lebih banyak dibandingkan laki-laki gitu. Kenapa air itu sendiri sangat dibutuhkan oleh perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki? Itu yang pertama, yaitu berkaitan dengan organ ketubuhan perempuan gitu. Perempuan menstruasi, kemudian perempuan melahirkan, kemudian juga perempuan setelah melahirkan perempuan juga harus kemudian merawat anaknya gitu. Selain hari ini kita masih dibelenggu dengan budaya patriarki yang kemudian menyebabkan pekerjaan domestik itu kemudian dilekatkan kepada perempuan gitu. Seperti memasak, mencuci, itu kan kesemuanya membutuhkan air bersih gitu ya. Nah, selain kemudian peran-peran tanggung jawab patriarki itu yang masih melekat kepada perempuan gitu, itu sebagai tanggung jawab perempuan, perempuan juga memiliki kebutuhan air bersih berkaitan dengan laku perempuan, yaitu perempuan lakunya itu adalah kan care gitu, bagaimana merawat gitu, entah itu merawat keluarga, merawat alam, merawat rumah dan lain sebagainya. Itu juga yang kemudian membuat perempuan lebih banyak membutuhkan air bersih dibandingkan dengan laki-laki. Tentunya hal ini gitu menyebabkan bahwa beban yang dialami perempuan ketika pertambangan yang ada di sana terus dilanjutkan, ini akan memberikan dampak yang berlapis bagi perempuan itu sendiri. Maka daripada itu, kami berharap bahwa pemerintah segera hadir bagi warga negaranya, terutama perempuan, untuk kemudian menghentikan tambang yang ada di sana dan kemudian memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, terutama perempuan. Kami nggak bisa apa-apa karena secara power, secara kekuatan kami nggak punya kekuatan. Apalagi ketika harus dibenturkan dengan sesama kami, dengan sesama warga, dengan narasi-narasi yang sedemikian rupa, kami kalah banyak, Mas. Salah satu benturannya gini, kami melakukan ritual di mata air, di aliran sungai ini bukan karena kami menyembah mata air, bukan kami menyembah sungai, enggak. Kami menjaga, kami menyembah Tuhan Yang Maha Esa melalui ciptaannya, dalam hal ini mata air. Tapi narasi yang dibenturkan kepada kami adalah ketika kami menyuarakan bahwa ini mata air rusak, mata air mati, aliran sungai mati, mereka mengatakan itu orang-orang musyrik, orang-orang yang biasa ritual-ritual di sana cari-cari masalah, dan benturannya luar biasa sekali. Padahal kita hanya menjaganya sebagai bagian dari prinsip kami, yaitu memayu hayuning bawono, menciptakan sebuah tatanan yang baik di alam semesta ini. Bukan karena kami menyembah itu. Dan kami menyadari bahwa mata air ini, aliran sungai ini bukan milik kami.
Kami hanya menjaganya agar generasi-generasi berikutnya bisa juga menikmati sama seperti dengan sekarang ini kami menikmati. Lambanging peksi Garuda kalong tameng waja lima kang sayekti nyata mawa